Ya, dia harus pergi dulu ke padang gurun, dia mengembalakan domba dulu. Setelah dia mengembalakan domba, akhirnya perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi. Jadi di sini poinnya begini, kehidupan kita ini perlu namanya sebuah kemurnian, itu jadi tuntutan Tuhan itu di dalam kehidupan rohaninya kita. Ya, perawan itu bicara tentang sebuah kemurnian. Kita tahu ya, Maria ini hidupnya, saya kalau baca semuanya setelah kisah ini saya baca, saya lihat mungkin Maria ini hidupnya itu hidup yang lurus, tidak aneh-aneh. Dan saya melihat Maria itu adalah keturunan Daud. Ya, jadi dari bangsa Yehuda, perawan dari bangsa Yehuda, dan dia dipilih Tuhan itu untuk melahirkan Yesus. Ya, jadi poinnya begini, kalau saudara hidup di dalam sebuah ketidakmurnian di dalam kehidupan kita, kita ini bisa jauh daripada Tuhan. Ya, jadi hidup kita ini perlu namanya sebuah kemurnian yang kudus, yang tulus daripada Tuhan. Supaya apa? Perjumpaan dengan malaikat Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, saya lanjut di ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya, jadi di hadapan Tuhanlah kita berjumpa dengan muka ya. Jadi kehidupan Maria itu boleh mengalami sesuatu yang ilahi lah pokoknya. Ya, di ayat 31 saya lanjut. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ya, di ayat 32, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Ya, jadi sini yang saya mau sampaikan adalah perjumpaan dengan para malaikat pada masanya itu, ya, atau kita zaman sekarang apa? Ya, perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan hal-hal yang ilahi. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan ataupun Tuhan sendiri yang kita jumpai, ya, ada sesuatu yang misi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Ya, setiap perjumpaan kita dengan Tuhan itu, Tuhan bukan Tuhan yang menganggur gitu, yang cuma datang nggak ngapa-ngapain gitu, berjumpa doang terus pergi begitu aja. Enggak, pasti ada sesuatu pesan yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita di dalam kerohanian kita. Ya, perjumpaan kita dengan Tuhan itu mendatangkan apa? Ya, pertama waktu saya belum kenal Yesus, ya, waktu Yesus datang dan bertemu dan berjumpa dengan saya, atau saya berjumpa dengan dia, ya. Ya, hal yang Tuhan tuntut di dalam hidup saya pertama apa? Bertobat. Ya, jadi gini, pertemuan dengan Tuhan itu ada sesuatu pesan yang Tuhan mau taruh di dalam hidup saudara dan saya. Ya, tentang pertobatan itu, ya kita harus jalani pertobatan itu. Saudara mungkin sudah tahu harus begini dan harus begitu dan lain sebagainya, ya. Jadi pertobatan yang dituntut Tuhan di dalam kehidupan kita itu harus terjadi. Karena apa? Perjumpaannya itu membuat ini ada apa? Hah? Oke, tak lanjut ya. Sorry, ini ada kendala sedikit. Ya, jadi perjumpaan kita dengan malaikat, ya, itu mendatangkan sebuah pertama pertobatan. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, ya, dulu waktu saya nantang Tuhan itu saya dalam keadaan sakit. Waktu saya ketemu Tuhan, saya sembuh. Yang ketiga, ada pemulihan. Ya, kalau saudara yang mungkin terikat dengan kuasa kegelapan, waktu ketemu Yesus harusnya ada kelepasan, ada pelepasan dan sebagainya. Ya, jadi di saat hati kita pahit, ya, dulu waktu saya belum mengenal Yesus, waktu saya sudah mengenal Yesus dan saya mempelajari, ya, itu perjumpaan saya dengan Tuhan, saya harus mengampuni orang-orang yang menyakiti hati saya. Jadi perjumpaan dengan malaikat Tuhan dengan Maria itu dikasih pesan. Ya, sama, saya percaya waktu kita hidup di dalam Tuhan, perjumpaan saudara dengan Tuhan itu ada sesuatu misi ataupun sesuatu pesan yang Tuhan ingin saudara itu dan saya lakukan di dalam kerohanian kita. Kita ini bukan disuruh mengenal Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus abis itu menganggur. Enggak. Ada pesan Tuhan yang saudara dan saya itu harus lakukan lebih lagi dan lebih lagi. Setelah level yang kita lewati satu, kita akan ketemu level yang berikutnya. Dan ketemu lagi sampai kita dipanggil pulang dan selesai. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen mengenal Yesus itu, ya tahulah Yesus jalan kebenaran dan hidup. Dan selebih daripada itu terus ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi saya melihat kadang-kadang banyak orang Kristen itu yang menganggur secara rohani, secara jasmani, dan datang kepada Tuhan itu kalau kita ada perlunya aja. Dan ini sangat disayangkan, karena saya percaya bahwa Yesus waktu mau berjumpa dengan kita itu
disuruh melakukan tugas pekerjaan kerajaan sorga. Ini yang terutama. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu namanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu apa aja, yang destiny apa aja yang menjadi bagian kita, menjadi bagian saudara dan saya itu untuk harus kita kerjakan. Nah, itu saudara perlu namanya sebuah keintiman dan berdoa sungguh-sungguh untuk mengetahui pekerjaan apa yang Tuhan mau percayakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya seperti sekarang ini. Dahulu saya jauh berpikir untuk namanya bisa berkhotbah seperti ini. Wah, saya jujur aja sampai hari ini aja saya kadang masih nervous, masih kadang-kadang masih aduh bisa nggak ya dan lain sebagainya. Tapi saya tahu bahwa destiny ataupun pesan Tuhan di dalam kehidupan saya, perjumpaan saya dengan Dia itu membuat pekerjaan Tuhan itu harus saya lakukan. Kalau dibilang ada orang begini, Yesus sudah mati di kayu salib, nggak perlu kita begini dan begitu. Sorry, saya kadang-kadang hal-hal yang seperti itu bagi saya itu orang yang tidak mengerti Tuhan. Bukan saya mau ngejudge atau berkata hal-hal yang mungkin negatif dan sebagainya. Tapi saya mengerti namanya waktu saya membangun keintiman, Tuhan itu punya selera, punya keinginan, punya kehendak. Dan saudara itu harus mengetahui keinginan, kerinduan Tuhan atas hidup kita itu harus kita cari tahu. Karena apa? Rumah di sorga itu besar, kecil, ataupun ada rumah, nggak ada rumah. Ya, seiring saudara itu melakukan pekerjaan Tuhan, bukan menganggur. Saya pernah waktu suatu hari lagi berdoa di hari Jumat ya. Waktu itu saya berdoa, nyembah, terus berdoa satu-satu giliran kan kita terbiasa namanya beberapa orang datang, semua disuruh berdoa satu dengan yang lain. Ya membawalah isi hati mereka masing-masing. Setelah saya selesai berdoa, semua udah muter, akhirnya istri saya berdoa. Nah, waktu istri saya berdoa, saya melihat rumah. Saya di bawah Tuhan itu dikasih lihat rumah begitu besar. Terus saya bilang begini, ini rumah siapa Tuhan? Saya berpikiran begini, saya akan pelayanan ke rumah tersebut gitu loh. Tapi saya berpikir, saya lihat lagi, ini bukan rumah di bumi seperti biasanya gitu loh. Karena saya melihat ini rumah kok aneh gitu loh. Seperti kayak kerajaan. Nah, singkat cerita saya dalam posisi rumah yang saya lihat ya seperti ini ya, diagonal. Ya mungkin kalau di sini jam 12 saya berdiri di posisi jam 7. Saya melihat di rumah ada sebuah rumah. Dan saya melihat ini rumah siapa Tuhan gitu. Dan dalam waktu sekejap saya dibawa masuk ke dalam rumah tersebut. Kayak nggak tahu lah ruang tamu atau ruang apalah, saya juga nggak ngerti. Tapi saya masuk ke dalam rumah itu, posisinya di tengah-tengah, ya hilang aja tiba-tiba masuk ke rumah itu. Masuk, lihat lagi. Dan saya melihat belum ada perabotannya, tapi rumahnya udah ya hampir jadilah mungkin ya, ke bahasa saya seperti itu. Saya melihat gitu. Nah setelah saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ini rumah siapa? Ada suara muncul, rumah sorgawi. Habis itu saya langsung ya jujur saya nangis, saya bilang Tuhan bawa saya Tuhan sampai jadi dan digenapi. Ya jadi begini, waktu saudara menggenapi destiny yang Tuhan mau di dalam hidup saudara, ya ada rumah yang Tuhan janjikan, ya saudara, ini kameranya. Oke, sorry, ini ada timernya, sekian menit, ini kameranya mati. Oke, saya lanjut ya. Jadi ada bagian saudara, waktu saudara melakukan pekerjaan Tuhan, ada yang Tuhan janjikan yaitu sebuah rumah. Lah, bagaimana orang-orang yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan? Ya mungkin nggak tahu, di pelataran mungkin. Kan karena ada beberapa orang yang bersaksi, ada yang dapat rumah, ada yang tidak dapat rumah, dan levelnya pun berbeda-beda. Ya jadi satu sisi orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, yang mau menggenapi misi daripada Tuhan yang Tuhan percayakan atas hidup kita, atas kita dan saudara ya gitu. Ya jadi semua itu ada upahnya. Jadi enggak namanya orang yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan santai-santai, terus kita yang mati-matian kerjaan Tuhan terus upahnya sama, enggak, beda. Saya pastikan beda. Karena saya di bawah Tuhan itu melihat hal itu, bagi saya itu hal yang ajaib. Saya ini jarang penglihatan, tapi waktu saya berdoa itu dan dibawa melihat itu semua, bagi saya ini hal pembaruan di dalam roh saya untuk namanya terus bergiat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya lanjut di ayat berapa tadi? 32 ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ya ini tadi seperti saya perkatakan di ayat 32 ini bicara tentang namanya Maria ini punya keturunan silsilahnya adalah dari Daud. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34 kata Maria kepada malaikat itu. Ya di sini di ayat 34 ya saudara perhatikan
Ini kipasnya tolong. Sebentar ya. Banyak gangguan. Haleluya. Ya, di ayat 34 Saudara coba buka Alkitab Saudara, ya perhatikan. Kata Maria kepada malaikat itu. Waktu saya merendungkan kalimat ini, kata Maria kepada malaikat itu, hanya orang-orang kudusnya Tuhan yang bisa berbicara sama Tuhan. Loh, berarti kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa bicara sama Tuhan? Bisa. Tapi gini, maksudnya Tuhan gini, ada interaksi antara Maria dengan malaikat tersebut. Ya, kalau kita hidup tidak memikirkan maunya Tuhan dan lain sebagainya, Tuhan itu saya melihat gini, sepengalaman saya namanya hidup di dalam Tuhan ya. Tuhan itu bicara tidak kurang tidak lebih. Dia jawab iya ya iya. Kalau kita kan manusia kan agak cerewet ya. Mungkin tukang gosip gitu dan sebagainya. Kalau bicara harusnya cukup sampai di sini kita terus saja terus nggak berhenti. Tapi lo Tuhan itu bicara bicara iya ya iya aja udah nggak ada kelanjutannya lagi. Nah di sini Tuhan tuh Maria dengan malaikat itu berkomunikasi. Nah Tuhan bicara dengan kuat itu di roh saya waktu itu. Orang yang intim bisa bicara denganku itu lebih daripada orang-orang yang belum mengenal dia secara ya kerohanian saudara lah ya. Ya jadi kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya ayat 35 jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Ya, saudara perhatikan ya, di sini visi daripada malaikat yang membawa pesan Tuhan itu kepada Maria, bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang kudus. Ya, seperti yang tadi yang di awal saya ceritakan ya. Saudara hari ini coba namanya perhatikan hidup kerohanian saudara. Tuhan ini mau membawa hidup kita ini satu dengan yang lain kemana? Kalau saudara duduk-duduk dan diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, berdoa males, puasa males, dan lain sebagainya, hati-hati saudara. Waktu Tuhan datang, ya jangan sampai kita tertinggal karena kita nggak tahu namanya momen-momen Tuhan yang segera hadir. Karena pernah ada nabi tua waktu itu bicara begini, waktu Yesus datang nanti di awan-awan ya. Ada pertanyaan begini, tahu nggak kira-kira ini sebagai manusia ini Tuhan akan datang? Dan mungkin ada sebagian besar yang akan menjawab kita tidak tahu. Sebenarnya Roh Kudus akan mengingatkan kedatangannya dia. Waktu dia mau datang di awan-awan itu, Roh Kudus itu akan membangkitkan roh kita, akan mengasih notif lah. Kalau di handphone itu dikasih notif gitu ya. Roh Kudus akan bicara dengan kuat di hidup kita itu bahwa kedatangan dia, nih datang hari ini gitu loh. Nah, saudara kalau nggak ngerti begini, karena kenapa bisa mengerti begini? Karena ya itu nabi tua tersebut berbicara dan berkomunikasi seperti di ayat 34. Ya, kata Maria pada malaikat itu ada komunikasi dan nabi tua itu dikasih tahu oleh Roh Kudus bilang, aku akan ingatkan. Sebenarnya pada masa begini walaupun mungkin Roh Kudus kita nggak dengar secara kepekaan bagaimana gitu. Sebenarnya kan kita udah lihat akhir-akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan juga mengingatkan, Tuhan udah mau datang loh, Tuhan udah mau datang loh, ayo bertobat sungguh-sungguh. Itu kan juga sebenarnya suara Tuhan. Tapi waktu kedatangannya dia yang hari haknya, Roh Kudus akan bicara dengan kuat di dalam roh kita. Nah, tinggal bagaimana saudara itu terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Ini penting buat kita di masa akhir zaman. Nah, jadi pertanyaannya yang tadi saya perkatakan adalah jangan sampai hidup kita itu nganggur. Jadi rohani yang cuma nggak ngapa-ngapain. Dan saya percaya Tuhan tuh tidak akan senang. Seringkali kita menyanyikan lagu menyenangkanmu, senangkan tuh. Terus kita nggak ngapa-ngapain, apanya yang menyenangkan Tuhan. Ya, jadi perjumpaan dengan Tuhan, ya, saudara akan mengalami damainya sebuah, tadi saya perkatakan ya, pemulihan, pelepasan, pengampunan, bahkan di saat saudara namanya mungkin pada masa ini, saya nggak tahu pergumulan saudara, waktu saudara ketemu Tuhan, ada solusi dalam masalah saudara. Ya, tapi kalau saudara namanya, saya punya kehidupan, masalahnya nggak pernah selesai-selesai. Coba saudara koreksi, saudara sudah melakukan firman belum apa yang Tuhan mau? Karena beberapa hari yang lalu saya pelayanan ke Jawa ya. Saya melihat banyak orang Kristen tuh, maaf ya tanda kutip, mengerikan sekali. Dia punya masalah 9 tahun, 15 tahun, itu tidak kunjung selesai. Loh, setelah saya ngobrol sama orang tersebut gitu, oh gimana mau selesai, gimana mau ditolong Tuhan? Tuhan itu murah hati untuk menolong kita. Ternyata saya lihat
hatinya itu nggak ke Tuhan. Dia mengingini pertolongan tapi tidak mau mendekat sama Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mau tolong? Ya, yang selingkuh istrinya suaminya dibawa kolong kolong apalah kuntilanak lah bahasanya. Ya, jadi saya lihat gimana mau ditolong Tuhan. Tuhan itu Allah yang berkuasa. Untuk namanya minta kuasanya dia untuk minta kuasanya pertolongan dalam hidup kita itu sebenarnya bukan hal yang sulit bagi dia. Kenapa jadi kayaknya sulit bagi orang-orang yang saya jumpai yang sekian tahun saya bilang, wah gimana hidupnya mau mengalami Tuhan dan pemulihan. Bagaimana hidup orang seperti itu mau menceritakan kebesaran Tuhan kalau hidupnya aja penuh dengan masalah dan tidak kunjung selesai. Ya, ada lagi orang yang berdoa untuk suaminya, untuk istrinya. Ya, kemarin saya dengar ada kesaksian seorang ibu bicara begini, saya berdoa buat suami saya 40 tahun. Saya bilang 40 tahun, saya bilang itu bukan waktu yang sebentar. Umur saya aja baru 38-39 tahun. Ini dia bilang 40 tahun, ya 10 tahun bergumul gila-gilaan karena suaminya juga main gila dan lain sebagainya. Ya 30 tahun dia berdoa. 30 tahun saya bilang berdoa, iya 30 tahun. Wah luar biasa saya bilang. Tapi apakah itu jadi hal yang luar biasa setelah bersaksi dan lain sebagainya? Saya lihat bukan hal yang luar biasa. Harusnya tempo setahun lah paling lama udah bertobat, 2 tahun lah, 3 tahun, nggak perlu sampai 30 tahun. Nah, setelah orang itu bersaksi, dia berdoa, Tuhan kenapa 30 tahun saya harus berdoa untuk namanya melihat mujizat suamiku akhirnya pada akhirnya bertobat sih. Ya walaupun dengan jangka waktu yang sekian lama itu, ya ujungnya dia menghasilkan juga. Tapi sebelumnya saudara juga harus perhatikan. Ya, dia berdoa sama Tuhan tuh begini, Tuhan kenapa sekian puluh tahun itu baru Engkau mau jawab? Tuhan tuh sebenarnya suruh dia ngampunin suamimu, katanya. Aku sudah ngampunin Tuhan. Terus kenapa jadi lama? Yang bikin lama mulutmu dengan hatimu itu nggak sinkron. Jadi mulutnya ngampunin, hatinya enggak, masih dendam. Dan Tuhan nggak bisa jawab itu semua pergumulan ibu itu. Saya juga dari situ juga belajar. Oh iya ya, Tuhan nggak bisa melakukan apa yang saudara belum lakukan. Ya pasti ada perintahnya, ada misinya, ada namanya yang Tuhan suruh. Tuhan suruh begini. Nah saudara mau melakukannya dengan, ya kita tahu lah ya, Tuhan tuh kalau nyuruh pasti dengan hati yang harus tulus lah, murni lah, ngampunin, bener-bener ngampunin. Ya saudara juga belajar dari kesaksian ibu ini bahwa di saat dia mengampuni dengan lip service-nya dia, hatinya yang Tuhan lihat itu belum mengampuni. Sampai 30 tahun dia baru sadar harus ngampuni dengan sungguh-sungguh. Dia baru ngampunin, baru suaminya dibejek sama Tuhan atau gimana, saya lupa ceritanya. Dan akhirnya dia kembali kepada istri ini. Ya jadi perhatikan, kalau Tuhan suruh sesuatu di dalam hidup kita, ya koreksi diri kita. Kita nggak peduli lah orang mau yang teman segereja lah apa udah itu teman-teman kita itu kadang-kadang nggak membantu sama sekali. Lebih baik kita fokus sama Tuhan. Nah bagaimana supaya kita mengalami namanya keluar dari masalah kehidupan kita? Ya, jadi lakukan firman maka ada mujizat, karena saya percaya perjumpaan kita dengan Tuhan itu, Tuhan bukan nggak ada kerjaan yang cuma mau jumpain terus nggak ngapa-ngapain dia pulang lagi ke sorga, nggak seperti itu. Dan saya percaya waktu dia mau mendatangi kita, dia mau beresi hidup kita, dia mau pulihkan hidup kita, dia mau pulihkan hati saudara, dia mau pulihkan semua ekonomi yang mungkin mengalami goncangan dan lain sebagainya. Ya saudara perhatikan, makanya daripada kita perhatikan orang ngegosip orang, lebih baik kita perhatiin roh kita sendiri, Tuhan mau bawa kemana. Ya seperti saya sekarang ini bagi saya pekerjaan yang baru yang saya harus lawan. Saya pernah bicara tentang Goliat, dan inilah Goliat saya yang harus saya hadapi. Ya di dalam berdiri saya di tempat ini bukan suatu hal yang gampang buat seorang seperti saya, tapi saya harus maju. Apalagi istri saya jorokin saya sampai ke jurang kalau perlu. Tapi saya bersyukur gitu loh. Kalau nggak ada beliau ya saya mungkin jadi orang yang menganggur tanpa namanya mengerjakan visi misinya Tuhan. Sekarang kemarin saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau mau bawa aku dalam pekerjaanmu full time, saya minta satu tanda. Nah ini saya berkomunikasi seperti di ayat 34. Saya bilang sama Tuhan begini,
Saya sebenarnya jujur aja, saya pengen kerja aja daripada jadi pengkhotbah begini. Aduh, rasanya bebannya berat. Saya pikir gitu, ngapain ngurusin hidup orang? Lebih baik urusin diri, mending urusin kantong sendiri lebih enak. Tapi balik lagi, saya hidup udah berjanji sama Tuhan. Mau namanya mikirin pekerjaan Tuhan. Nah, setelah pergumulan yang saya hadapi, saya minta satu tanda sama Tuhan. Tuhan, beri saya satu tanda. Kalau saya melayani Engkau secara full time, saya bilang begitu, beri aku satu panggung. Saya belum pernah khotbah di panggung. Dan saya minta yang aneh buat seorang seperti saya. Saya bukan minta panggung itu buat gaya-gayaan, enggak. Atau panggung dangdutan, bukan. Panggung namanya mimbar ya Tuhan, yang kudus ya, bukan yang tidak kudus. Ya, unholy itu kita singkirkan. Ya, karena kita mau hidup kekudusannya Tuhan. Saya bicara sama Tuhan, Tuhan beri saya satu panggung. Dan saya akan layani Engkau kalau Engkau beri tanda itu. Tapi kalau tidak ada, saya bilang, bagi saya ya udah, saya mau kerja aja. Bagi saya full time itu nggak gampang, saudara. Ya, udah tulus, udah murni aja kadang-kadang difitnah. Udah bener, ini udah bener gitu, udah bener aja masih aja digoncang dengan lain sebagainya. Tapi saya baru ngerti gitu, level yang saya di bawah Tuhan naik, ngalami namanya sebuah proses kembali. Tapi tidak masalah, walaupun istri saya yang bermasalah dengan saya. Ya, tapi tetap saya pegang teguh. Nah, singkat cerita, istri saya tidak tahu waktu saya berdoa seperti itu. Saya cuma berkomunikasi sama Tuhan secara pribadi. Nah, terus waktu saya lagi nyetir mobil, saya nyetir, akhirnya saya cerita. Saya bilang sama istri saya begini, kalau Tuhan mau begini, mau buat sesuatu di dalam hidup saya, mau mengerjakan, ya itulah full time dan lain sebagainya, saya bilang, Tuhan, saya minta tanda. Kalau tanda ini muncul, saya bilang, berarti ini daripadamu. Tapi kalau enggak, ya sudah. Pikir saya gini, siapa yang mengundang saya untuk berbicara ataupun jadi pembicara? Orang seperti saya ini, bagi saya ya, saya ini mungkin berpikiran ya model kayak begini mah nggak perlu jadi pengkhotbah dan lain sebagainya. Tapi ya terserah Tuhan lah, pikir saya. Saya bukan melayani manusia, saya melayani Tuhan. Orang nggak mau dengar, saya nggak peduli gitu, karena bagi saya bukan urusan saya. Nah, singkat cerita ya, istri saya bilang begini, lu tahu nggak, katanya, dalam waktu dekat nih kamu akan ke Jawa dan lu diundang jadi pembicara. Saya kaget setengah mati. Hah? Dalam hati saya, itu kan belum terjadi, baru planning. Jadi bagi saya, baru planning, santai aja lah, pikir saya. Waktu hari makin dekat, akhirnya beneran, suruh pergi. Jadwal semua muncul dan sebagainya. Dan herannya dia bilang, saya disuruh isi 2 kali, makin shock saya. Saya cuma minta 1. Ke situ kan dua apa namanya? 2 sesi, betul. Ya 2 sesi. Langsung saya tambah syok. Hah, Tuhan, 2 sesi ini mau ngomong apa? Saya bilang. Yang keduanya saya bingung dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bahas tentang sesi-sesinya ya. Tapi gini, saudara bergumul dengan Tuhan itu, asal saudara benar, mintanya dengan benar, ya, Tuhan akan jawab dengan kebesarannya Dia. Ya, saudara mau menjalani visi misi hidup di dalam Tuhan, ya mungkin dalam keraguan, dalam kebimbangan ya, kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan jawab dengan benar. Ya, seperti Maria bertanya ya di ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu kan bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Di ayat 35 itu Tuhan kasih tahu saya begini, kalau kamu hidup di dalam Tuhan, harusnya nanti melahirkannya semua itu kudus. Gak ada yang najis. Gak ada perbuatan hal-hal tuh yang menyakiti hati Tuhan. Saudara perhatikan hidup saudara itu supaya apa? Hidup kita ini kalau jadi saudari saya potong. Ya, jadi gini saudara, kalau saya pernah namanya hidup di dalam Tuhan tuh sekitar dari 2011, ini sekarang berapa? 2023 ya, 12 tahun. Sejujurnya saudara ya, saya hampir namanya hidup memperhatikan roh saya. Saya hampir tidak pernah namanya menemui masalah dalam hidup saya yang besar. Bahkan cenderung saya namanya menolong masalah orang dengan istri saya. Kalau kita dalam on the track-nya Tuhan, saudara nggak akan nemuin masalah tuh yang besar. Ya, kemarin saya juga sharing tentang
Markus 4 ya, tentang dimana murid-murid Yesus naik ke perahu, bawa Yesus dan lain sebagainya, dan akhirnya di depan ketemu badai. Ya intinya begini, kalau kita hidup di dalam kebenaran yang Tuhan mau, kita mau dipimpin sama Roh Kudus, dipimpin sama Tuhan, kita nggak akan ketemu badai di depan. Karena Tuhan kasih tahu cara-caranya. Tapi kalau kita mau namanya mimpin Tuhan, Tuhan di belakang kita, kita yang di depan, ketemu badai di depan. Nah kalau saudara mengalami badai terus, nah jangan-jangan kita mimpin Tuhan, bukan Tuhan mimpin kita. Ya saya lanjut di ayat 36 ya. Ya 36 saya baca. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Saudara perhatikan ya, Elisabet itu mungkin sepupunya Maria ya. Jadi saya melihat gini, setelah saya cari historinya, Elisabet itu yang melahirkan Yohanes Pembaptis. Ya, Elisabet itu mungkin sepupunya daripada Maria. Sama keturunan dari Yehuda juga. Ya. Jadi keturunan Yehuda itu adalah keturunan yang dipilih Tuhan. Setiap keturunan ataupun kita punya perjanjian dengan Tuhan, itu berkatnya itu turun sampai ke bawah-bawah. Nah, kalau hidup saudara itu benar, berkat itu turun sampai anak cucu dan lain sebagainya. Ya. Jadi perjanjian kita dengan Tuhan itu tidak pernah batal dan terus berlanjut. Ya, di ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya ini, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Saudara perhatikan ya, Elisabet itu mandul. Ya, saya baca historinya dia di ayat dia, kalau saudara buka di ayat 5 sampai 25 kali ya. 5 sampai 14 ya, saudara baca di rumah sendiri ya. Jadi Elisabet itu juga ketemu malaikat Tuhan juga, dikasih tahu kamu akan melahirkan tahun depan dan lain sebagainya. Jadi gini, yang saya ulangin kembali, ketemu malaikat Tuhan harusnya terjadi terobosan dalam hidup saudara dan saya. Hal-hal yang mustahil bagi kita itu mandul menurut kita, hal-hal yang tidak mungkin secara dunia divonis ini mandul nih, tidak bisa punya anak, tapi di hadapan Tuhan dengan berkatnya Tuhan semuanya dibalikan keadaan itu. Ya, kalau saudara mengalami namanya tekanan ini dan lain sebagainya, Tuhan sanggup balikan semua keadaan yang menurut manusia itu tidak bisa. Ya, menurut manusia mandul, bagi Tuhan bisa lahir. Ya, Elisabet ini punya suami namanya Zakaria. Ya, punya suami dan ya mungkin berhubungan intim dan lain sebagainya, dan akhirnya mengandung. Lah, Maria baru tunangan, belum nikah, belum berhubungan badan, hamil, bukan melahirkan, hamil, mengandung dan lain sebagainya. Saudara perhatikan, Maria mengandung, saudara mengandung berapa bulan? 9 bulan. Nah, tapi ada orang yang lahir sampai 10 bulan, ada yang setahun ya, yang nggak tahu lah pokoknya secara medis. Di zaman masa itu orang Yahudi, saudara perhatikan ya, 9 bulan itu mungkin dia dihina-hina orang. Dan Maria itu mungkin pantas dihukum mati atau dirajam. Oh ya, rajam apa namanya? Lempar batu ya, lempar batu. Ya kalau mengandung, wah gitu. Dilempar hadiah sih, wah tak rebutan gitu loh. Ini dilempar batu, saudara. Dilempar batu. Ya, jadi perhatikan, 9 bulan dia harus mengalami tekanan yang begitu dahsyat. Saya mengalami 1-2 bulan aja, Tuhan, tolong aku Tuhan, angkat pulang lah. Ya saudara, berapa tahun untuk mengalami penderitaan yang daripada Tuhan gitu. Ada proses yang dia harus jalani. Saya melihat gini, Maria itu punya karakter itu udah bagus. Makanya dia dijumpai Tuhan, dikasih kepercayaan, nih buah kandungan atau benih yang Tuhan taruh dalam kehidupan Maria untuk dilahirkan. Ya, jadi mengandung selama 9 bulan itu ya. Kalau dulu saya pernah sekolah ya waktu SD. Kalau ketemu seorang anak yang bapaknya nggak ada dan sebagainya, dibilang wah lu anak haram dan lain sebagainya. Dan mungkin ini terjadi dalam kehidupan Maria, apalagi pada masa itu dilegalkan untuk orang yang najis itu dirajam. Ya secara hukum Yahudi itu dia pantas dihukum mati. Tapi kita tahu waktu Yesus memberi kita sebuah perjalanan yang ilahi, dia juga akan memperhatikan kita dan memproteksi hidup kita. Ya, bayangkan kalau Elisabet ini justru hal yang dinanti-nantikan, mau punya anak. Tapi kalau Maria enggak.
Maria boro-boro mikirin punya anak, nikah aja belum mau punya anak. Nah setelah menikah, dia mengikuti visi misinya Tuhan, ya maunya Tuhan. Jadi nah ini dua hal yang saudara harus perhatikan. Kalau karakter kita udah, yang pertama kalau karakter kita udah oke dan lain sebagainya, Tuhan akan mempercayakan visi misinya dia. Saya kalau belum karakternya belum beres, bagaimana? Ya Tuhan akan masukin kita dulu mungkin ke perapian. Saya waktu baru bertobat, tanda kutip ya perkataannya, mungkin saya tuh kayak dibuang ke Ciputat, ya kota di mana saya nggak ngerti itu kota apaan. Ya kanan kiri saya itu semua kaum kedar dan benci banget sama orang Kristen. Jadi kalau saya nyembah itu, wah orang sini setengah mati. Dan saya hidup di tempat yang seperti itu. Kenapa Tuhan izinkan saya masuk ke tempat itu? Karena Tuhan mau namanya hidup saya itu, karakter saya itu murni, ya murni dalam arti apa? Perawan dulu. Supaya pikiran, karakter kita, cara bicara, semua itu diberesi dulu sama Tuhan. Ya, saya masuk dalam kota itu, saya dibenci banyak orang, saya diusir berkali-kali. Dan saya tetap namanya, waktu saya nyembah, saya diusir. Diusir dari rumah ke rumah, itu hal yang gak akan saya pernah lupakan lah pokoknya. Tapi saya diusir karena nama Yesus, bukan karena saya bakar rumah orang gitu, diusir, ya itu sih perlu dipenjara sekalian gitu. Tapi enggak, saya itu diusir karena apa? Saya nyembah nama Yesus. Saya diusir, saya menderita, tapi ya sudahlah tak jalanin gitu. Ya setelah saya mengalami itu semua, saya baru diizinkan Tuhan itu namanya melayani jiwa-jiwa. Ya jadi gini, kita ngalamin dulu, kita mengalami kemurnian dulu, kita mengalami namanya proses, baru kita namanya diizinkan Tuhan itu melayani jiwa-jiwa. Ya dan itu bukan hal yang gampang. Yang kedua, setelah saya mengalami itu semua, saya masuk dalam sebuah kantor. Kantor itu waduh mengerikan bagi saya. Jadi saya punya bos atau owner saya ini, wah bagi saya maaf gitu, saya pakai kata mungkin agak sedikit kurang ajar ya, maaf bagi saya itu kayak lu tuh bangsat gitu loh kerja, karena bagi saya memperlakukan karyawan tuh kurang baik, sangat buruk bagi saya gitu loh. Tapi ya sudah gitu loh. Dan singkat cerita saya dalam tempo 3 bulan itu saya mau keluar dari kantor itu. Dari kantor itu saya berdoa, bergumul sama Tuhan, karena saya percaya waktu saya masuk ke kantor itu ada hal yang ajaib. Akhirnya saya masuk ke kantor itu maksudnya gini, ada mujizat lah pokoknya. Jadi waktu saya masuk ke kantor itu saya ngeliat Tuhan tuh buka jalan. Setelah saya masuk, bagi saya ini saya masuk ke kantor itu ya karena Tuhan, bukan karena saya bisa melakukan pekerjaan itu ataupun pintar ataupun bisa punya kapasitas yang untuk namanya di posisi tersebut, enggak. Dan setelah saya masuk, saya ngeliat semua hal-hal yang bagi saya tuh mengerikan. Wah ini nggak sesuai firman nih bagi saya gitu. Kok orang ya dibilang Kristen ya Kristen, enggak lah gitu ya. Kita tahu lah ya namanya Kristen, nggak semuanya Kristen. Ya setelah saya masuk ke kantor tersebut, saya ngelihat diperlakukan itu tidak baik, tidak enak. Nah singkat cerita saya berdoa, Tuhan saya mau keluar dari kantor ini, saya mau keluar cari kantor yang lain. Nah singkat cerita Tuhan tuh bicara begini, jangan kau keluar. Loh, gimana nggak keluar? Ini atasan saya kurang ajar, saya bilang begitu. Wah pokoknya karyawan tuh kayak kerja keras gitu loh, gaji nggak seberapa, dipaksa kerja dan lain sebagainya, dan uang ini uang itu tuh kayaknya ditilap-tilap dan lain sebagainya, dipotong ini dipotong, bagi saya itu nggak wajar. Ya singkat cerita saya menderita secara jasmani. Terus ada satu pesan Tuhan itu yang bicara begini sama hidup saya. Kamu jangan keluar dari tempat itu. Loh kenapa Tuhan, saya bilang kenapa gak boleh keluar dari tempat itu? Belajar tunduk dengan orang seperti itu. Ya jadi perawan atau kemurnian yang Tuhan mau dalam hidup kita itu harus dipraktekkan, bukan diomongan saja, dan harus ngalamin namanya peleburan jasmani, karakter kita. Perlu dilebur. Bukan cuma ngomong ya Kristen tuh perlu diproses, enggak, ngalamin. Setelah saya masuk dalam itu, saya bilang, oh gitu Tuhan. Dan Tuhan bicara dengan jelas begini, kalau kamu bisa tunduk dengan orang seperti itu, kamu akan tunduk dengan aku. Kamu ngerti, saudara yang mengerti ya maksudnya gini. Orang yang kelihatan aja kamu nggak bisa tunduk, gimana yang tidak kelihatan kamu mau tunduk? Tuhan kasih saya perumpamaan. Oh gitu ya Tuhan. Akhirnya saya jalanin dengan masa bodoh. Mata saya bilang, udah saya nggak mau lihat apapun setiap kejahatan manusia. Saya nggak mau lihat. Pokoknya Tuhan bilang di sini ya saya di sini.
Ya udah tak jalanin dengan tutup mata, tutup telinga lah bagi saya. Saya ngikutin apa yang namanya jalurnya Tuhan. Setelah saya mengalami semua itu, proses itu dan lain sebagainya, barulah Tuhan percayakan saya itu namanya melayani pekerjaannya Dia. Sama seperti Maria, setelah dia melihat kemurnian hatinya, ketulusan hatinya, kerendahan hatinya pun juga ada Maria, nanti di ayat 38 kelihatan. Ya kerendahan hatinya itu Maria ada. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan itu sombongnya setengah mati. Bukan setengah mati, mati beneran. Kesombong, kalau sombong itu pasti mati. Ya, jadi kesombongan dan lain sebagainya itu Tuhan tidak menghendaki kita. Ya, saya lanjut di ayat 36 tadi ya, saya lanjutkan. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu ya. Saya ulangi sekali lagi, pertemuan dengan malaikat Tuhan, mandul itu bisa dipatahkan. Di ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang mustahil. Kita sering ngomong tidak ada yang mustahil, tapi hidup kita mustahil semuanya dan tidak menjalani kemustahilan yang daripada Tuhan. Saya ngeliat orang Kristen itu begitu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya bukan namanya menjatuhkan iman saudara, enggak. Yuk kita koreksi diri. Mana yang mustahil bagi Tuhan? Ya, nggak ada kan sebenarnya. Tapi kenapa hidup kita itu rasanya semuanya mustahil? Kita mau bergerak begini kok nggak berhasil, kok begini nggak berhasil. Saya melihat banyak orang itu tidak bisa diberesi. Kayak kemarin saya juga ketemu lagi, ya baru nyampe di kota Jawa Tengah, ya malam-malam dijumpai orang dan sebagainya, dan dia bertanya seperti ini sama kami berdua gitu. Kenapa hidup saya itu kok kayak ada yang nutupin? Saya mau melakukan ini nggak bisa, itu nggak bisa. Dan saya bilang begini. Kalau hal ada yang nutupi saudara, saya bilang itu perlu beresi hidup. Apa yang perlu saya bereskan? Akhirnya kita ngobrol, ketemu titiknya. Ada nazarnya dia yang belum dilakukan. Saya nggak tahu saudara nazar apa. Mungkin saudara ada yang nazar dan sebagainya, genapi. Karena apa itu juga menghalangi hidup saudara itu berhasil. Ya singkat cerita, dia bilang gitu. Saya nazar beras ya, beras. Jadi maksudnya gini, kalau saya diberkati, saya akan tabur beras ke karyawannya dia 1 karung katanya. Coba ada yang mau nabur ke saya nggak 1 karung emas gitu? Bercanda ya saudara ya, bercanda. Jadi ada saat dia bilang kalau saya diberkati, dia bilang saya akan menabur 1 karung beras ke karyawannya dia. Dan itu dia nazar sudah berpuluh tahun yang lalu. Nggak tahu lah berpuluh tahun, pokoknya udah lama lah dia bilang, udah lama itu. Dan saya udah nggak ketemu orangnya bertahun-tahun katanya. Oh iya, saya bilang gitu. Oke, saya bilang, saya menyarankan begini. Sekarang kan banyak gereja namanya bikin baksos dan lain sebagainya, persekutuan banyak bikin baksos. Kamu beli beras itu dan kasih ke persekutuan tersebut atau gereja tersebut. Saya bilang begitu. Tapi kita berdoa dulu, saya bilang begitu. Tuhan, ya kita berdoa, lupa lah berdoanya apalah. Intinya ya mungkin kalau memang Tuhan izinkan, pertemukan kembali dengan orang tersebut. Saudara mau percaya apa enggak? Sampai dia ke Tuban, di Jawa Timur. Ya, nyampe di Jawa Timur, besok paginya dia telepon istri saya. Dan herannya ketemu sama orangnya. Kalau bukan Tuhan mustahil, karena apa? Niat hati kita pengen beres, niat hati kita pengen pulih, niat hati kita mengingini terobosan yang daripada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Karena apa? Kerinduanmu ingin beres di hadapan Tuhan, Tuhan menyukai itu. Ya, ini ketutup lagi, sorry. Suaranya doang ya. Sorry. Ya. Jadi setelah dia sampai di Tuban, ketemu. Dan istrinya akhirnya mengalami berkat yang dia bilang, wah ini luar biasa. Karena apa? Pengen diberesi, bukan soal didoakannya. Ya didoain mau dinubuati dengan hamba Tuhan, mau malaikat Tuhan datang, bukan. Tapi beresi hidup kita. Kita punya kerinduan namanya, jangan ada penghalang dosa. Karena menurut saya ya, seperti di dalam Yakobus, ya, doa orang benar besar kuasanya. Ya, di ayat sebelumnya berbicara tentang mengakulah dosamu terlebih dahulu, baru besar kuasanya. Ya, jadi jangan berpikir kita hidup dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Iya, yes, amin. Saya bilang tidak ada yang namanya kuasa Tuhan yang sanggup menghalangi kuasa Tuhan, tidak ada yang bisa. Yang bisa menghalangi cuma satu, kita. Dengan dosa kita halang-halangin kuasa Tuhan. Ya, jadi perhatikan saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tadi saya berbicara ya, Maria itu punya pikiran yang murni.
kudus dan rendah hati. Di ayat 38 saya bilang, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara adalah hamba Tuhan. Ya. Tapi masalahnya, saudara rendah hati apa enggak? Ya, kalau Tuhan bicara sesuatu yang mustahil ataupun bicara sesuatu yang enggak masuk di logika kita, mau jalani enggak? Saya pernah namanya, ya ini sering kali saya saksikan di beberapa kota dan ke teman-temannya. Saya dulu punya toko handphone, tahun 2016 saya buka, 2019. Jadi setiap tahun itu saya ngontrak. Jadi toko itu saya ngontrak. 2019 itu setiap tahun itu saya berdoa dulu sama Tuhan, Tuhan perpanjang atau tidak usaha ini. Jadi saya membiasakan diri namanya setiap langkah saya itu saya tanya Tuhan dulu, bukan namanya kita tahu hidup kita ini diberkati nggak tanya Tuhan, itu jangan saudara lakukan. Makanya saya bilang kalau kita membawa Yesus di dalam bahtera rumah tangga ataupun bahtera kehidupan kita akan ketemu badai di depan. Nah, singkat cerita 2019 saya mau perpanjang dari 2020 masuk ke 2021. 2019 Tuhan tuh bicara begini, tutup usahamu. Wah, saya dengar begitu langsung syok. Saya ngomong sama istri saya, ini gimana tutup toko? Udah uji lagi suaranya. Kita kalau dapat pesan Tuhan yang gak enak pasti bilangnya gitu, uji. Emangnya ujian negara. Tapi kalau dapat pesan itu, kamu akan diberkati dengan luar biasa, kita bilang apa? Amin. Ya, jadi kita tuh membiasakan namanya hal-hal yang tidak enak itu perlu diuji dan lain sebagainya. Dan saya dapat firman seperti itu 3 bulan berturut-turut. Ya, saya 3 bulan berturut-turut. Di bulan 10 saya tanya Tuhan lagi, Tuhan, usaha ini lanjut apa enggak? Tutup. Masuk November, Tuhan, pesannya masih sama apa berubah? Saudara belajar ya, Tuhan itu kalau bicara sekalinya A ya A, dia nggak akan besok bulan depan B, besok bulan ini C. Itu bukan Tuhan, Tuhan tuh. Ya akhirnya saya dengan sedih, Bu, ya saya dapat pesan Tuhan begitu, jujur aja nggak yang gembira, wah kita tutup toko, nggak. Sedih hati saya, nangis, bahkan saya keluar air mata, serius. Saya laki-laki begini, gagah begini. Keluar air mata, serius saudara. Keluar air mata saya nangis di depan Tuhan. Tuhan ini gak salah Tuhan. Di bulan keempat saya masih berdoa, Tuhan gak ngomong. Tuhan nunggu keputusan saya, mau kemana lu? Nah, singkat cerita saya memutuskan apa yang Tuhan mau. Yaitu saya membiarkan namanya Tuhan bawa saya, bukan saya bawa Tuhan. Saya tutup usaha saya dan saya jalan seperti apa yang Dia mau kehendaki. Masuk di bulan Januari 2020 masih belum kelihatan apa-apa. Masih sedih hati saya masih ngelamar kerjaan ke kantor-kantor dan lain sebagainya. Masuk bulan Februari, corona mulai muncul. Maret, bles. Dari situ saya bilang, oh ini Tuhan disuruh tutup. Jadi begini, kerendahan hati saudara itu perlu ada di dalam hidup kita. Waktu kita dengar suaranya Dia. Kalau kita dengan gagah-gagahan dan kesombongan kita, badai yang kita temuin di depan. Ya, jadi saudara harus perhatikan hidup kita. Dengar pesan Tuhan itu bagaimana, nangkepnya dan responnya itu perlu dengan yang benar. Kerendahan hati sih sebenarnya sangat diperlukan dimanapun kita mendengarkan suaranya Dia. Ya, karena saya meyakini satu hal, kesombongan itu membuat kita hancur. Ya, ini rema yang saya terima yang sebenarnya di ayat 39 sampai 40 berapa nih? 43. Ya, saudara perhatikan, ini yang saya mau sampaikan, ini pesan Tuhan yang saya terima hari ini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Di ayat 41, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ayat 44, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak
kegirangan. Ya, saya balik di ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kenapa Elizabeth tahu bahwa ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sayang ya, di sini Zoom kalau bertemu dengan langsung tak tungguin jawabannya. Beneran tak tungguin jawabannya. Saudara harus punya respon untuk namanya melihat apa yang Tuhan mau lihat di dalam hidup kita. Ya, jadi di ayat 43 ini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bagaimana Elizabeth tahu bahwa itu Tuhan? Padahal itu anak belum dilahirkan. Dan Tuhan belum bicara sama di luar dari Maria ya. Belum bicara itu. Tapi bagaimana Elizabeth bisa tahu? Ya, di ayat 41, ini saya menemukan jawabannya di 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang kasih tahu. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, nggak ada rahasia. Yang sorga pun kita bisa dengar. Yang rencana sorga pun kita bisa tahu. Karena apa? Roh Kudus. Makanya saya bilang, waktu nanti Tuhan mau datang, Roh Kudus pasti kasih tahu kita. Nah, tinggal bagaimana saudara punya keintiman yang kuat. Tapi poin saya mau bicara hari ini adalah begini. Maria waktu dia mengalami menjalani semua misi daripada Tuhan. Ya, ini selesai sebenarnya ayatnya. Ya, ini yang saya mau sampaikan kepada teman-teman ya. Waktu Maria menjalani visi misi daripada Tuhan, ada proses yang dimana misi Tuhan itu kamu harus jalanin prosesnya juga. Ya, proses karakter Maria sudah bagus, on the top dan oke dan sebagainya. Tapi proses daripada misinya Tuhan itu juga terjadi di dalam kehidupan Maria. Saya bilang tadi ya, mengandung 9 bulan, ya, dia tidak bisa sembarangan bermain dengan orang, bisa mati dia. Ya, zaman pada Yahudi itu, ya kita tahu tadi dirajam, diejek, dihina. Mungkin diapain lagi, ya dikata-katain dan sebagainya ya. Ya, Maria memutuskan. Jadi ada pertanyaan begini, kenapa Maria harus ketemu Elizabeth ini, sepupunya? Karena hanya orang-orang yang mengerti tentang dunia yang yang mengerti jalannya Tuhan itu, yang saudara harus bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, saudara perhatikan, kalau saudara punya misi visi daripada Tuhan, ya, saudara mengandung. Ya, itu kan namanya visi misi, nggak langsung lahir kan, nunggu 9 bulan dulu. Ya, saudara kalau mungkin ketemu orang-orang yang tidak level rohaninya dengan saudara, kamu akan mengalami namanya hinaan. Dan orang tidak akan percaya dengan apa yang kita dapat. Saya melihat Tuhan tuh akan datang, kita akan rapture, lalu mimpi, kebanyakan mimpi lu, kebanyakan tidur. Benar tidak saudara? Ya, saudara harus ketemu sama orang yang levelnya di atas kita. Ataupun paling tidak itu seperjalanan dengan roh kita, seimbang lah minimal. Kalau saudara namanya hidup di dalam Tuhan, ya, karena Tuhan ngasih sesuatu di dalam hidup kita, semuanya tidak ada yang masuk akal, semuanya itu haleluya. Ya, di dalam saudara mengandung, ya tidak langsung melahirkan kan. Selama itu mengandung ya, Maria saya percaya dia diam. Nah, saudara juga perhatikan, visi misi apapun yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara, rame dulu, baru melahirkan. Saya pernah mendengar ya, berapa hari yang lalu saya ibadah di gereja lah pokoknya ya, di gereja. Di situ ada satu hamba Tuhan tuh bicara begini. Ini bukan buat saya, dia lagi doain orang, dia bicara begini. Dia dinubuatin, kamu akan jadi pengusaha besar. Jadi Tuhan itu, jadi hamba Tuhan itu bilang begini, kamu itu sebenarnya banyak yang Tuhan kasih ide-ide dan luar biasa. Tapi si bapak ini yang dinubuatin ataupun yang disampaikan pesan Tuhan itu, dia bilang dia tidak ngalamin apa-apa. Loh, terus hamba Tuhan ini tanya, kamu merasa nggak Tuhan tuh bicara tentang ide begini? Iya. Terus tidak terjadi apa-apa. Loh, kenapa? Coba saudara perhatikan. Ya, dia cerita ke teman-temannya. Waktu dia cerita ke teman-temannya, teman-temannya bilang, lu mah banyak ngayal, halu lu, ngapain begitu dipercaya. Visi misi yang Tuhan taruh dalam hidupnya dia nggak ramen, dia nggak mengandung, tapi langsung mau buru-buru dilahirkan. Apa jadi? Nggak akan jadi apa-apa.
Ya, ada banyak anak Tuhan dikasih visi Tuhan, bicara dengan jelas, dengan kuat, tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Mulutnya comel. Rame dulu. Supaya apa? Mengandung dan melahirkan. Gak ada orang, kamu hamil 3 minggu, wah langsung tak lahirkan aja kan. Iya, masih janin tuh bisa mati. Ya kan, kalau dilahirkan secara paksa, prematur dong. Resikonya apa? Mati. Nah, biarlah namanya visi ataupun pesan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya itu alami sampai pada waktunya melahirkan dengan tepat waktu. Supaya apa? Sehat. Ya kan, kalau udah mengandung 9 bulan lahir, sehat dong anaknya, harusnya begitu. Apalagi ini dari Tuhan sendiri yang berbicara. Nah, banyak anak Tuhan itu kesalahannya di situ. Saya pernah ketemu juga pengusaha, ya, pengusaha besar. Dia bilang, Tuhan bicara begini, jelas sekali katanya. Dan saya sharingkan dengan hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini nggak ngerti tentang dunia roh. Ya, kita tahu, saya nggak menghakimi hamba Tuhan manapun. Maksudnya begini, kita tahu hamba Tuhan pun juga punya level tersendiri masing-masing, punya pengertiannya berbeda-beda. Ada yang mau yang ngeroh, ada yang mungkin ya biasa-biasa aja lah, dan lain sebagainya. Dan saudara harus perhatikan ini. Waktu dia cerita ke hamba Tuhan itu, ya sama responnya. Udah, nggak usah yang aneh-aneh katanya. Nggak usah yang aneh-aneh. Padahal Tuhan kita ini kalau buat sesuatu tuh yang aneh semua. Nggak ada yang nggak aneh menurut saya. Justru bagi saya kalau kamu berpikiran ini jangan aneh-aneh, ya Tuhan yang kamu sembah itu menurut saya perbuatannya aneh-aneh. Ajaib-ajaib dan heran-heran semuanya. Ya. Dan ada orang kadang-kadang tanya sama saya, ini semua perbuatannya ada mujizat dan sebagainya. Ini masuk di logika. Masuk logika apa lagi? Kalau ada orang bicara tentang masuk logika, justru saya meyakini bahwa itu bukan Tuhan. Karena Tuhan yang saya kenal itu tidak melakukan semua itu dengan logika manusia. Semuanya di luar nalar. Itu baru Tuhan. Makanya dibilang dahsyat dan hebat. Ya, balik lagi saya poin daripada firman ya. Jadi saudara, apapun yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara, perhatikanlah dan rami sampai melahirkan hal-hal yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Siapa yang diberkati silakan acungkan tangan. Waduh, dahsyat. Sore-sore ya, kita mendengar firman itu nggak gampang Bapak Ibu. Di sini udah mulai gluduk-gluduk, udah mau hujan. Tapi biarlah hati kita dihujani ya. Aduh, rohani sekali. Jangan kaku, jangan stres, sukacita aja. Aduh, terima kasih kalau Bapak dan Ibu sudah bergabung di Zoom Persekutuan Doa Hineni. Kami memulai dengan sederhana ya Bapak Ibu. Kita memulai dengan perlengkapan yang sederhana. Terima kasih, kalau ada kekurangan minta maaf ya. Mungkin ada yang gambarnya nggak jelas atau apapun, kami minta maaf ya. Tapi biarlah kita memulai dengan kesederhanaan. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Nanti ada rekamannya lagi. Nanti seizin Tuhan di YouTube ya. Kalau ada yang mau mendengar lagi firmannya bisa lihat di YouTube. Yuk kita nyembah. Untuk sebelumnya kalau ada yang mau mau menabur untuk Persekutuan Doa Hineni, bisa ada di layar ya. Udah di layar. Udah diberikan ya, coba di sini. Udah kelihatan ya? Saya nggak bisa lihat soalnya. Sorry, saya pakai kacamata. Ya, nah ya ini 6825136090 atas nama Regi Simanjuntak ya. Ini kita pakai untuk beri keperluan dan segala macam untuk pelayanan. Terima kasih, yuk kita menyembah yuk untuk menutup ibadah kita dan kita saling berdoa untuk menguatkan satu dengan yang lain. Sepertinya ada yang sakit ya, tapi nggak tahu nih, mungkin dia ikutan apa enggak. Yuk kita berdoa. Bentar ya, ininya dulu.